masih ada pencairan teman di bank seperti Bank BRI, Bank Mandiri, dan juga Bank BNI. Dan juga buat teman yang bertanya untuk daerah lain, Kak, kapan akan cair? Apakah ada ciri-cirinya untuk daerah lain itu akan segera cair? Jawabannya ada, teman-teman. Jadi untuk ciri-cirinya ya. Hai semua, kembali lagi di channel Aryawan Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah stay tune di channel ini. Dan teman-teman sekarang update lagi mengenai bantuan PKH tahap 3 teman untuk pencairannya sampai dengan malam hari ini. Apakah ada update? Kemudian juga bagaimana progres pencairan di daerah lain. Dan juga bank seperti Bank BSI, BNI, Mandiri, dan juga BRI. Teman-teman kita akan bahas semuanya untuk update terbaru. Jadi pastikan kalian simak sampai akhir untuk dapat update lengkap dan gak gagal paham. Dan seperti biasa, buat teman-teman yang baru join dan juga belum subscribe, silahkan kalian subscribe dan juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info terupdate mengenai prakerja dan juga bantuan lain, plus juga penghasil uang untuk teman-teman semua. So, pastikan kalian stay tune. Nah teman, seperti biasa, kita mulai. Buat teman-teman, please bantu supportnya dengan cara klik tombol like teman dan juga subscribe-nya. Jadi thank you banget buat teman-teman yang sudah like dan juga subscribe. Semoga rezeki kalian dilancarkan teman-teman. Oke, sekarang tanggal 10 Juli hari Senin teman untuk update pencairan. Dimana sekarang hari Senin hari kerja. Jadi apakah ada perubahan untuk update mengenai pencairan PKH tahap 3 teman-teman. Jadi untuk hari ini pun itu masih ada pencairan teman di bank seperti Bank BRI, Bank Mandiri, dan juga Bank BNI. Tapi masih khusus untuk daerah Sumatera Selatan dan sekitarnya seperti Palembang, Lampung, dan juga Riau teman-teman. Dari pantauan kita juga, setelah saya cek pun di berbagai sosial media sampai dengan malam hari ini dari pagi, itu daerah lain masih belum ada teman-teman pencairannya. Jadi masih hanya berfokus di daerah Sumatera Selatan aja. Jadi buat teman-teman yang di daerah lain mohon bersabar teman-teman. Jadi memang sepertinya tidak akan cepat-cepat banget untuk daerah lain, dan emang khusus hanya untuk daerah Sumatera Selatan teman-teman. Dan setelah saya cek lagi pun teman, setelah lebih mendalam juga mengenai kunjungan kemarin Bapak Wakil Presiden kita ke daerah Sumatera Selatan, itu juga ternyata bertepatan dengan hari keluarga nasional teman-teman, dan puncaknya itu di tanggal 6 Juli itu adalah hari keluarga nasional ke-30 teman-teman. Dan ini pun juga menjadi kayak tuan rumahnya daerah Sumatera Selatan. Dan juga di hari itu pun Bapak Wakil Presiden memberikan sumbangan ataupun menyalurkan bantuan secara simbolis melalui gubernur, bupati, dan juga kepada KPM mengenai penyaluran bantuan PKH tahap 3. Jadi memang benar ada penyaluran, tapi emang khusus untuk di daerah Sumatera Selatan. Dan mungkin itu juga berkaitan karena mereka menjadi tuan rumah untuk Hari Keluarga Nasional di tanggal 6 Juli teman-teman, seperti itu. Jadi daerah lain karena mungkin bukan tuan rumah juga, jadi belum diproses teman-teman. Jadi buat teman-teman juga jangan berharap terlalu banyak juga untuk pencairan di dekat-dekat di bulan Juli ini, karena again kita belum tahu apakah akan juga segera menyusul ataukah memang akan normal nantinya di akhir atau mungkin di bulan Agustus baru akan mulai ada pencairan secara masif teman-teman. Karena memang normalnya seperti yang juga ketahui, pencairan PKH itu biasanya itu di bulan kedua ataupun bulan ketiga malah paling banyak. Jadi kayak sekarang periode PKH itu Juli, Agustus, September. Jadi kemungkinan itu akan dimasukkan di periode Agustus dan juga mungkin September baru akan banyak dicairkan teman-teman. Jadi mungkin ini pengecualian karena daerah Sumatera Selatan adalah daerah khusus yang kebetulan adalah tuan rumah dari kegiatan Hari Keluarga Nasional, jadi mungkin dipercepat di daerah sana, jadi nggak cuma simbolis, tapi memang sudah ada pencairan juga teman-teman, seperti itu. Jadi buat teman-teman yang mohon dipahami, tapi yang jelas kita berharap, kita berdoa semoga saja daerah lain pun bisa segera cair teman-teman. Dan ini pun juga informasi mengenai 3 tingkatan teman untuk wilayah pencairan Kemensos, jadi ada 3 wilayah, 3 tingkatan. Jadi untuk lebih clear-nya saya akan juga tampilkan teman-teman ya. Ini teman untuk daerahnya. Jadi daerah tingkat pertama adalah Aceh, Darussalam, Sumut, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bangka Belitung, Bengkulu, Jawa Barat.
Lalu untuk daerah 2, DKI Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Bali, NTB, dan NTT. Kemudian wilayah 3 adalah Jawa Timur, Gorontalo, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Barat, Papua, dan Papua Barat. Jadi untuk wilayah Sumatera Selatan itu masuk di wilayah 1, tapi khusus daerah wilayah Sumatera Selatan dan sekitarnya yang baru cair, teman-teman. Semoga nanti jika emang ada kabar terbaru dan juga semoga pun again dari kesiapan data dari setiap daerah, makin cepat kesiapan data selesai, lalu pengecekan dan semua sudah valid, harusnya tidak akan lama lagi diproses, teman-teman. Dan juga buat yang bertanya untuk daerah lain, Kak, kapan akan cair? Apakah ada ciri-cirinya untuk daerah lain itu akan segera cair? Jawabannya ada, teman-teman. Jadi untuk ciri-cirinya ya, jadi kalau untuk wilayah yang akan cair, itu kita bisa cek dari aplikasi 6NG, teman-teman. Jadi jika nanti di sana sudah ada perubahan dari periode PKH triwulan 2 atau TW2 menjadi triwulan 3, itu adalah ciri-ciri atau tanda wilayah tersebut itu akan segera diproses untuk pencairannya. Jadi kayak sekarang pun itu wilayah Sumatera Selatan di sekitarnya itu memang sudah berubah menjadi TW3 atau triwulan 3 yaitu PKH tahap 3, dan memang pun statusnya pun sudah ada yang SPM dan juga SP2D. Jadi untuk ciri-cirinya kalau bertanya itu adalah ketika nanti di 6NG sudah berubah menjadi triwulan 3 untuk keterangan PKH-nya, dan juga nanti status di bank itu adalah sudah berubah menjadi SPM dan juga SP2D. Ini pun juga perlu tahapan-tahapannya, teman-teman. Jadi contoh tahapan awal mulai dari persiapan data di setiap daerah dari bawah datanya, kemudian dicek ke Dukcapil, dicek ke DTKS, jika sudah sinkron datanya, udah padan, nggak ada perbedaan data, lalu dilaporkan ke Kemensos, lalu setelah itu dicek lagi, jika sudah semuanya valid, baru diterbitkan SPM atau surat perintah pencairan, lalu SP2D, kemudian baru nanti akan top up oleh Bank Himbara ke rekening teman-teman para KPM. Jadi emang agak panjang untuk runtutannya, teman-teman. Jadi buat teman juga ingat, ini juga untuk jutaan KPM, jadi nggak cuma 1.000-2.000 orang, tapi jutaan orang, teman-teman. Jadi yang perlu proses, dan juga memang Kemensos emang lebih ketat sekarang, jadi dia tidak mau jangan sampai ada penyalahgunaan atau mungkin salah sasaran untuk bantuannya, walaupun emang mungkin tidak bisa 100% benar ya, tapi diusahakan agar makin kecil untuk adanya kesalahan sasaran atau salah target untuk bantuan dari Kemensos ini, teman-teman, seperti itu. Jadi buat teman-teman mohon bersabar untuk update-nya. Itu sih untuk malam hari ini. Jadi yang cair masih di daerah Sumatera dan sekitarnya untuk 3 bank, yaitu Bank BRI, Mandiri, dan juga BNI. Bank BSI belum sama sekali. Itu juga untuk dari kantor pos pun tinggal menunggu surat rekomendasi, teman. Kalau sekarang pun yang belum update, tapi yang nanti sudah ada mengenai bantuan PKH tahap 3 di daerah lain, lalu juga baik melalui Bank Himbara ataupun juga melalui kantor pos, akan saya update di next video. Jadi buat teman-teman, pastikan kalian stay tune terus, karena akan banyak info terupdate mengenai PKH, BPNT, PIP, kartu prakerja, dan juga nanti pun untuk pendaftaran CPNS buat teman-teman. Jadi stay tune terus. Dan buat teman-teman sekian, kalau suka please kalian like, comment, dan juga share info ini. Dan buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Dan teman, jika pertanyaan silahkan kalian komen bawah, dan juga bisa DM Instagram saya di @Agus juga untuk update, dan juga bisa follow biar tinggal juga terupdate mengenai prakerja dan juga bantuan lain. Jadi sekian, saya Aryawan Agus, dan pastikan kita ketemu lagi di next video. Dadah.